Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji serta syukur senantiasa diaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah begitu banyak memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, hingga pada saat ini Allah masih berikan nikmat pada kita, nikmat kesempatan waktu untuk duduk di majelis yang mulia ini, untuk bertakarun, mendekatkan diri kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat beliau yang kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan duduk bersama Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita di dunia tentu kita sebagai hamba Allah ingin menjadi orang yang bahagia di dunia. Terkadang kita salah persepsi bahwa orang yang hidupnya bahagia di dunia itu dengan banyaknya harta yang dimiliki, dengan adanya pangkat dan kedudukan yang mereka jalani, sehingga mereka memberikan satu hal bahwa kehidupan di dunia ini diukur dengan banyaknya harta, sehingga banyak yang mengejar harta itu dengan berbagai macam cara, sehingga mereka memperoleh harta yang dimilikinya itu dengan cara-cara yang tidak halal. Banyak orang yang korupsi untuk mendapatkan harta yang akan dia miliki sehingga hidupnya bahagia. Namun kebahagiaan dunia itu bukan diukur dengan adanya harta yang banyak, tapi bagaimana caranya kita untuk memberikan satu hal kehidupan bagi diri kita, bagi keluarga kita, agar hidup ini bahagia. Karena kata Rasulullah, laisal ghina an kasratil mal walakinnal ghina ghinan nafs. Yang dikatakan orang kaya itu bukan karena banyaknya harta, namun yang dikatakan orang kaya adalah orang yang ghinan nafs, kaya hatinya. Apapun yang dia miliki, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia merasa bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga dia tidak butuh lagi untuk banyaknya harta. Dengan harta yang dimiliki, yang diberikan oleh Allah,
dia sudah merasa cukup dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup di dunia ini tujuan kita, yang menjadi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkaulah tujuan hidupku dan yang aku cari adalah keridhoanmu. Jadi tujuan hidup kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling mahal dalam hidup di dunia ini adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya dengan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk apapun ketaatan yang kita lakukan, yang kita tuju adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah sembunyikan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu ibadah mana, kebaikan mana yang terdapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang tidak hanya terbentuk ketaatan yang luar biasa besarnya, ibadah yang begitu hebatnya, mungkin di situ ada keridhaan Allah. Tapi terkadang ada hal ibadah yang sangat kecil, di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pelacur yang masuk surga, padahal dia pelacur. Dia masuk surga karena menolong anjing yang sedang kehausan. Kemudian dia beri air sehingga pelacur tersebut mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyebabkan pelacur ini masuk ke dalam surga. Hal yang paling kecil kebaikan, ternyata di situ menyimpan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menyepelekan ibadah-ibadah yang sangat kecil. Itu mah kecil ibadah itu, mendingan cari yang besar. Ya. Bagaimana ibadahnya Imam Al-Ghazali, seorang hujatul Islam, tapi beliau masuk ke dalam surga bukan karena ibadah beliau yang sangat luar biasa, tapi ada satu pekerjaan ibadahnya yang di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia biarkan lalat yang minum di dalam tintanya, sehingga Imam Ghazali mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada seorang wanita yang solehah, dia ibadah begitu hebatnya, tapi dia mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya dimasukkan ke dalam nerakanya. Ada wanita yang solehah, dia mengurung seekor kucing, dan di saat kucing itu dikurung, itu tidak diberikan makan sampai kucing itu mati. Ternyata di situ ada kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wanita ini dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak tahu bentuk dosa dan maksiat mana yang ada murkanya Allah. Apakah itu bentuk dosa atau maksiat yang besar, ataukah dosa atau maksiat yang kecil yang ada murka daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Artinya apa? Di saat kita mencari keridhaan Allah, jangan kita memilah dan memilih
ibadah-ibadah yang besar-besar, tapi menyepelekan ibadah yang kecil. Kita boleh mengerjakan ibadah yang besar. Di saat di situ nggak ada keridhaan Allah, tapi pahala akan kita dapatkan. Di saat kita mengerjakan ibadah yang kecil, walaupun pahalanya kecil, mungkin di situ terdapat keridhaan Allah, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita cari adalah ridho Allah. Ada pekerjaan yang memang sudah pasti ridhonya Allah ada, dan ada pekerjaan yang pasti di situ murkanya Allah ada. Ada satu pekerjaan itu yang sudah diketahui adalah pekerjaan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di situ udah jelas, udah pasti ada ridho Allah, dan juga udah jelas pasti ada murkanya Allah. Ya, ridho Allah fi ridho walidain wa suhtillah fi suhtil walidain. Itu udah jelas. Ya. Kalau kita mau mencari keridhaan Allah, ridho Allah sudah terbukti di situ dengan apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita masih ada, kita birrul walidain, kita bakti kepada kedua orang tua. Ridho Allah di situ pasti ada. Orang tua kita nggak ada, kita tetap berbakti kepada kedua orang tua kita dengan apa? Dengan berdoa, wa istighfar. Kita doa, kita mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pekerjaan ibadah yang sudah jelas ada ridho Allah dan ada murka Allah. Murka Allah juga ada di sini. Di saat kita tidak berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah akan murka kepada kita. Nah, di dunia perbanyak untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah-ibadah sekecil apapun kita kerjakan dan kita lakukan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masuk surga itu hanya minta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya, kita minta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita masuk surga, menghitung daripada ibadah kita, ya, kita nggak bakalan apa? Nggak bakalan dapat untuk masuk ke dalam surga. Karena ibadah kita ini untuk masuk ke dalam surga itu udah berat, udah berat. Nggak bakalan kita bisa membayar masuk surga dengan ibadah kita. Ya, berapa banyak ibadah kebaikan kita. Ya, jangankan masuk surga, baunya, ya, nyium baunya surga aja kalau kita hitung dengan ibadah kita itu nggak dapat. Makanya Rasulullah mengajarkan kita minta masuk surga dengan apa? Dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu mengerjakan ibadah-ibadah yang mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.